Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kemudahan, telah memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah, di majelis yang dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang hadir akan diliputi rahmat, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kalian niatkan, yang menjadi tujuan jamaah sekalian, dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah mudahkan semua urusannya, baik di kehidupan dunia ataupun nanti di kehidupan akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidak ada suatu tempat yang lebih baik daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tidak ada tempat yang lebih buruk daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat itu hanya ada dua tempat, sehingga hal ini tentunya membuat kita sebagai seorang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu, agar di kehidupan mendatang kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini lebih baik, lebih bersabar, karena petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan ada di dalam syariat Islam. Seberapa besar kita mengetahui syariat Islam, seberapa besar kita melaksanakan syariat Islam, sebesar itu pula kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini akan kita sedikit sampaikan hal-hal yang akan menjadi sebab seseorang
doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal buang hajat saja dalam Islam diatur, dilarang kita buang hajat menghadap ataupun membelakangi kiblat, ataupun kita harus menjauhi tempat-tempat yang digunakan untuk berteduh, jalan ataupun yang lainnya. Apalagi dalam perkara doa, yang Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Tidak ada satupun ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dalam Islam sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabat. Demikian cara-cara kita dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa-doa kita sampai dan diterima, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya syariat telah mengatur hal tersebut, sehingga bagi kita setiap muslim hendaknya mengetahui hal tersebut. Jangan sampai kita melakukan ibadah menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ternyata ibadah tersebut tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu secara umum, akan tetapi tata caranya, kaifiyahnya, kita juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semau kita dalam berdoa, tidak seenaknya, tidak membuat tata cara tersendiri, karena syariat telah menentukannya, karena Rasulullah SAW telah mengajarkannya bagaimana cara doa tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun orangnya, apapun kedudukannya, apapun bangsanya, ketika membuat suatu syariat dalam agama Islam, maka sesungguhnya dia telah menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pembuat syariat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu hal atau cara agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun diperintahkan, salah satu caranya adalah melakukan melakukan suatu perbuatan yang bisa menyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hal tersebut menjadi sebab doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalam syariat dinamakan dengan istilah at-tawasul. Dalam syariat Islam dikenal oleh para ulama namanya tawasul. Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, beliau telah menjelaskan kepada kita dalam salah satu kitabnya Tashhilul Aqidah Al-Islamiyah. Beliau menerangkan makna tawasul supaya hal ini juga difahami, diketahui oleh para jamaah, mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apa makna tawasul dan bagaimana cara yang benar tawasul yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tawasul secara umum, karena nanti ada makna secara khusus. Makna tawasul secara umum adalah huwa at-taqarrub ila Allah ta'ala bi fi'lil ma'murati wa tarkil muharramati. Makna tawasul secara umum adalah ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah,
Jadi siapapun orangnya yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tawasul agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan hal-hal yang diperintahkan. Sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, baca Quran, ngaji, baca Iqra. Itu hal-hal yang diperintahkan, termasuk perbuatan kita sekarang menuntut ilmu. Itu dalam rangka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Wa tarkil muharramat, dan menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang dilarang. Meninggalkan maksiat, meninggalkan ribawiyah, meninggalkan khamr, meninggalkan judi, meninggalkan ghibah, meninggalkan adu domba, meninggalkan semua hal-hal yang dilarang. Itu termasuk tawasul secara umum, ya, tawasul secara umum. Adapun yang kedua, ada tawasul secara khusus. Nah, ini yang kebanyakan difahami oleh masyarakat kita, kaum muslimin. Makna tawasul yang kedua, sebenarnya makna tawasul itu umum, ya. Setiap kita melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan, itu makna tawasul. Akan tapi ada makna khusus yang difahami kebanyakan kaum muslimin, yakni tahrifun khasun bibabi doa, secara khusus dalam bab doa, supaya doa tersebut diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, penulis Syekh Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullahu taala menjelaskan, yang dimaksud tawasul secara khusus dalam bab doa adalah ayyadqura da'i. Nah, ini perhatikan supaya nanti tidak gagal paham, ya, tidak salah paham dalam memahami tawasul. Yang dimaksud tawasul secara khusus dalam bab doa adalah seorang yang berdoa, ya, orang yang berdoa, dai, menyebutkan fi doaihi, menyebutkan sesuatu di dalam doanya tersebut, ya, orang yang berdoa menyebutkan sesuatu di dalam doanya, ma yarju ayyakuna sababan fi qabuli doaihi, ya. Dia menyebutkan di dalam doanya yang dia berharap, ya, dia punya tujuan dengan melakukan suatu sebab, ya, menyebutkan atau melakukan suatu sebab di dalam doanya agar doanya diterima. Nah, menjadikan suatu sebab di dalam doa agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul secara khusus dalam bab doa, menyebutkan dalam doa tersebut supaya diterima bagaimana? Menyebutkan suatu sebab. Lah, sebab-sebab tersebut, tata cara tersebut yang diatur dalam syariat, yang tidak boleh kita memasukkan sebab yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab diterimanya doa. Jadi sebab-sebab tersebut harus syar'i, harus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, bukan kita yang bikin sebab. Kenapa? Karena doa itu ibadah.
doanya dan tata caranya juga rangkaian ibadah yang harus kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan termasuk doa, barang siapa melakukan doa dan tata caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan, yang diajarkan dari kami, ya, tidak ada toladan dari kami, dari syariat kami, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak. Au ayatluba min abdin salihin ayyad'u walahu, atau makna tawasul yang kedua secara khusus dalam bab doa, yakni meminta kepada orang yang soleh, ya, kepada hamba yang soleh, bukan sembarangan, benar-benar diteliti. Orang yang akan kita mintai doa tersebut, apakah dia soleh atau tidak, ibadahnya benar atau tidak. Jangan hanya melihat pakaiannya, jangan hanya melihat zahirnya, tapi perbuatan yang sebenarnya. Meminta kepada salah seorang hamba yang soleh, ayyad'u walahu, agar mendoakannya. Bukan minta doa dari orang tersebut, tapi agar orang tersebut mendoakan dia, ya. Meminta apa? Didoakan, berarti ya, meminta didoakan. Nah, ini akan kita jelaskan bagaimana tawasul yang benar secara syar'i yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tawasul yang pertama, ya, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ada bermacam-macam jenis, ya, akan tapi di sini akan disebutkan secara umum yang bisa mewakili yang lainnya. Yang pertama, at-tawasulu ilallahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Bertawasul kepada Allah, ya, menjadikan sebab dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, ketika kita berdoa itu menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillah, Allah itu memiliki nama-nama yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya, dan nama-nama yang lainnya. Asal nama-nama tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau nama tersebut tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, atau bukan Allah ataupun yang Rasulullah yang memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh, ya. Jadi dalam menentukan nama-nama dan sifat Allah, harus Allah yang menentukan. Itu nama saya di dalam Al-Quran atau melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwasanya nama tersebut adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kesepakatan ulama. Ayo kita sepakat cari nama Allah yang baik, tidak boleh tanpa adanya Al-Quran ataupun Sunnah yang menerangkan bahwasanya itu nama Allah, tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan fad'uuhu biha, fad'uuhu, mintalah, ya, fad'uuhu, mintalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah,
Kita semua diperintahkan agar ketika meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagai tawasul dalam berdoa supaya doanya diijabahi. Wa dzalika bi ayyada Allah taala bi asma'ihi kulliha, yakni dengan meminta kepada Allah dengan nama-namanya semuanya. Misalnya mengatakan Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna, ya Allah aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang baik, antaghfirli, agar engkau mengampuni saya, agar engkau mengampuni saya. Au ayyadallahu ta'ala bi ismin muayyanin, atau berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama khusus, nama tertentu, min asma'ihi ta'ala yunasibu ma yad'u bihi, yang sesuai dengan permintaannya. Misalnya ada orang dibully, jamaah ada yang di kampungnya dijauhi oleh orang sekampung, ya. Jangan dekati dia. Kita tidak punya jenggot, dia berjenggot sendiri. Ini misalnya, ya, beda sendiri nih. Misalnya, dikucilkan dan yang lainnya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sayang, supaya orang-orang menjadi sayang kepadanya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyayangi seseorang, Allah akan perintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, saya itu menyayangi si fulan, maka sayangi dia, dan katakan kepada semua makhluk yang ada di langit agar menyayangi si fulan. Begitu juga diperintahkan oleh makhluk yang ada di bumi, sayangi fulan. Makhluk yang ada di bumi itu banyak sekali, bisa dari jenis manusia, bisa jadi jenis jin atau hewan. Disayangi hewan itu, ya, tidak diseruduk gitu, ya. Yang lain dikejar-kejar, saya kok enggak, ya, karena disayangin gitu, ya. Karena orang-orang yang tahu berilmu disayangi binatang, nggak boleh bunuh binatang secara istilahnya tidak manfaat, ya. Ada binatang ditendang-tendang misalnya, dikurung, tidak dikasih makan. Yang tahu adalah hanya orang-orang yang berilmu. Menyebutkan nama khusus, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, wahai Allah yang maha Rahman, rahmat yang luas dan maha penyayang, sayangilah saya. Tidak apa-apa orang lain memusuhi saya, yang penting saya di atas kebenaran, ya. Kalau Allah sudah menyayangi, nanti akan dijadikan orang lain itu jadi sayang kepada kita. Minta kepada Allah, bukan tolong kepada orang, tolong saya jangan, tidak usah, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mengatakan Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanir rahim, ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu dan engkau adalah ar-rahman ar-rahim, antarhamuni, sayangilah saya. Atau memakai bahasa Indonesia, tapi apa? Namanya jangan bahasa Indonesia. Nama Allah ya bahasa Arab, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan diganti yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ya, tetap nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalaupun diterjemahkan namanya tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Rahman ya Rahim, wahai Allah yang Maha Penyayang, harus seperti itu. Ya. Tapi nama Allah bukan yang Maha Penyayang, Maha Pemurah, tapi Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau mengatakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang sering diucapkan, ya Allah engkau yang Maha Pengampun, ya, menyukai ampunan maka ampunilah aku, dan yang lain sebagainya, menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Ghani, ya, ya Razik, wahai yang kaya, maha kaya, ya, maha pemberi rizki, urzuqni, berilah saya rizki, halalan thayyiban, rizki yang halal dan rizki yang baik, ya. Ya. Atau nama-nama Allah yang lain, ya. Ya.
Seperti ketika sakit, ya Syafi, wahai yang mengobati, ya, yang menyembuhkan. Anta Syafi la syifa illa syifauka. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau yang menyembuhkan. Isfini, sembuhkanlah saya. Sembuhkan saya. Ini diantara cara bertawasul dalam berdoa agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sanau 'ala Allah wassalatu 'ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi bidayati doa. Tawasul yang kedua dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat. Bukan solawatan tapi ya. Beda. Bersolawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah makna bersolawat kepada Rasulullah SAW. Atau solawat ketika tahiyat itu dibaca lengkap tidak apa-apa, lebih baik. Tapi minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya memuji Allah, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafir. Memuji Allah. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, bisa. Bahkan pujian yang terbaik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan mengetahui maknanya, mengetahui artinya, sehingga kita ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak, ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memuji-muji Allah, kemudian bersolat Allahumma sholli ala Muhammad, baru menyebutkan apa yang kita butuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah, ya Allah, berilah rizki yang baik, ya Allah, berilah, ya, dan yang lainnya. Selamatkanlah dari api neraka, masukkanlah kepada dalam surga, berilah saya hidayah, ya, atau sembuhkanlah anak saya, jagalah keluarga kami. Didoakan, ya. Berilah kami hidayah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang lain sebagainya. Dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa tsana alaihi." Apabila salah seorang dari kalian sholat, maka awalilah dengan, atau berdoa, maka awalilah kalian dengan memuji Allah dan memuji-mujinya, ya, menyanjungnya. Tsumma la yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyad'u bima syaa. Setelah memuji Allah dan bersolawat, mintalah apa yang engkau kehendaki. Minta apa saja. Ini salah satu tata cara dalam bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar doanya diterima. Dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, qala wa sami'a Rasulullah SAW rajulan yusalli fa majadallaha wa hamidahu. Rasulullah SAW mendengar seseorang yang berdoa, kemudian memuji-muji Allah, ya, menyanjung-nyanjung Allah, dan bersolawat wa shalla ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung Allah dan bersolawat. Kemudian beliau mengatakan, ud'u tujab, berdoalah kamu akan diijabahi, wasal tuqta, mintalah kamu akan diberi. Ya. Ini dalam hadis disebutkan seseorang yang berdoa kepada Allah diawali dengan
memuji-muji Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ya Allah, berilah saya rizki yang baik, berilah kecukupan, semoga saya bisa nyaur utang, gitu ya. Utangnya segera diselesaikan supaya saya tidak terlilit hutang. Terlilit hutang itu tidak nyaman, ya. Tidur mikir terus, gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, akan diijabahi, mintalah akan diberi. Ini diantara cara bertawasul dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita selesaikan dulu yang ketiga, insyaallah nanti baru salat isya insyaallah. Ayat tawassalal abdu ilallahi ta'ala fi ibadatihil qalbiyah awil fi'liyah awil qauliyah aw ghairiha. Bertawasul seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadahnya, baik ibadah qalbiyah, ibadah hati, ataupun ibadah fi'liyah, perbuatan, atau ibadah qauliyah, ibadah ucapan. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu kana fariqum min ibadi, sesungguhnya ada sekelompok dari hambaku, ya, sekelompok hamba Allah, yaquluna, mereka mengucapkan, Rabbana amanna, ya Allah saya beriman, kami beriman, faghfir lana warhamna. Karena iman itu termasuk amalan, menyebutkan saya beriman. Karena iman itu harus diucapkan, bukan hanya iman dalam hati. Iman, ya, al-qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa tasdiq bil qalb, diyakini dengan hati. Wal amal bil jawarih, dilakukan, ya. Bukti saya beriman, saya ucapkan, saya yakini, dibuktikan dengan sholat, dengan sedekah, ya, dengan berkorban, dengan baca Quran dan yang lainnya. Dan ini menjadi tawasul dalam berdoa, Rabbana amana, ya Allah saya beriman, faghfir lana warhamna, ampunilah kami dan sayangilah kami. Ya Allah saya beriman, Rabbana amana, berilah saya rezeki, ya, ampunilah dosa-dosa saya, keluarga saya, orang tua saya, tempatkan mereka di tempat yang tinggi, ya, di surga Firdaus misalnya. Ini diantara tata cara dalam berdoa, insyaallah selanjutnya akan kita sebutkan ba'da isya biidnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita lanjutkan, yakni tentang tawasul dalam doa, supaya doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bertawasul dengan ibadah. Kalau tadi sudah kita sebutkan ibadah qalbiyah, yakni iman. Kemudian bertawasul kepada Allah dengan ibadah fi'liyah, perbuatan. Yakni sebagaimana disebutkan fi qissati thalathati ashabil ghar, 3 orang yang, ya, ketika hujan masuk ke dalam gua ternyata tertutup oleh batu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawasul kepada Allah dengan yang pertama adalah bibirihi biwalidayhi, dengan kebaikannya, ya,
dengan ibadahnya, yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, dengan memberikan upah pekerja yang dahulu pergi, ya. Dia memiliki pekerja yang belum dibayar, setelah bertahun-tahun kemudian datang, gajinya cuma 100.000, tapi 100.000 itu dia belikan anak kambing, beranak pinak jadi sak kesesi umpamanya, ya. Ketika orangnya datang, saya mau minta gaji 20 tahun yang lalu misalnya, nah, itu gajimu kambing, sak sawah, sak kandang, semuanya itu milikmu. Kan paling sedikit. Iya, itu saya kembangkan, semuanya adalah untuk kamu semua, saya tidak ingin ambil. Ya. Yang ketiga, diuji dengan wanita yang dicintainya, ya. Dilamar pakai mobil, tidak mau kasih uang, tidak mau kasih emas sak gunung misalnya, tidak mau, ya. Giliran dia butuh malah datang, ya. Udahlah, nyerah, akhirnya dia malah datang, menawarkan dirinya. Saya cuma butuh sedikit saja karena saya ditagih uang, tidak punya uang 50.000. Nah, menyerahkan dirinya, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan dosa-dosanya. Mereka berdoa memohon kepada Allah, apabila amalan yang saya lakukan itu benar-benar ikhlas karenamu ya Allah, maka singkirkanlah batu besar ini, geser 1, 2, geser 3 sampai mereka bisa keluar. Ya, ini berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada dengan menyebutkan di antara ibadah yang dia telah lakukan. Atau misalnya jamaah ada yang pernah berkorban, mengumpulkan uang 2.000, 3.000 setiap hari sampai dia terkumpul 3 juta, bisa beli kambing, bisa kurban, ya, bersusah payah. Ya, ini istilahnya apa? Ibadah yang dia itu lakukan dengan susah payah, bukan gampang. Nah, agar doa tersebut lebih diijabahi, ya. Misalnya dia birrul walidain, ketika anak-anaknya tidak mau ngasuh, dia yang ngasuh sendirian, bertahun-tahun di kamar, ya, buang hajat di situ, dia yang meladeni, ya, dia bersabar. Apabila amalan saya itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong sembuhkan anak saya, lancarkan rizki saya, dan yang lain sebagainya, ya. Menyebutkan amalan yang telah dia lakukan sebagai tawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau karena ibadahnya dia sangat cintanya kepada Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bimahabati laka walin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali jami'ir rusulika. Menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya saya itu mencintaimu, memohon kepadamu dengan kecintaanku kepadamu, kecintaan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan saya kepada Abu Bakar, Umar, kepada orang-orang soleh, kepada para ulama, ya. Selamatkanlah saya dari api neraka. Antanjiyani minan nar, selamatkanlah aku dari api neraka. Ini contohnya. Atau dengan puasa Ramadan, atau dengan puasa Daud Senin Kemis, ya. Istilahnya ibadah-ibadah yang itu dilakukan sulit bagi kita, sholat malam, ya, misalnya. Kemudian yang keempat, ayat tawassala ilallahi ta'ala fi dzikri halihi wa annahu muhtajun ila rahmati wa aunihi. Bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan keadaannya, menyebutkan keadaan kita, bahwasanya saya itu butuh sekali kepada Allah, bahwa saya itu tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa melakukan hal tersebut kecuali Engkau ya Allah, dan saya benar-benar butuh, ya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 24.
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi ini ya Allah ya Rabbku, sesungguhnya saya itu fakir. Saya itu fakir, butuh. Menyebutkan kondisi bahwasan saya itu butuh akan kebaikanmu, ya, akan yang engkau turunkan dari kebaikan, baik berupa kesehatan, rizki, ya, atau yang lainnya. Atau menyebutkan ya Allah saya itu lemah, ya, saya itu sangat lemah sekali, sangat butuh kepadamu. Engkau maha kaya, antal ghani, anta syafi. Ya, misalnya dalam doa, ya Allah isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Memaknai doa tersebut, ya Allah engkau sang penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Ya. Saya tidak punya uang untuk misalnya untuk operasi, untuk ini tidak mampu, tapi engkaulah yang menyembuhkan. Walaupun tidak bisa lewat ini, tidak bisa beli obat-obatnya mahal, tapi engkau yang menyembuhkan, sembuhkanlah. Menyebutkan butuhnya kepada Allah. Atau ketika sakit, ya, walaupun sakit batuk kan menyakitkan. Aduh ya Allah saya sudah tidak kuat ini, batuknya gelitik, tidak bisa tidur. Walaupun batuk itu kadang semalaman, kalau bangun ngantuk pengen tidur, ketika tidur batuknya kambuh. Ada yang seperti itu anak, ada yang seperti itu. Ketika duduk tidak batuk, tapi ketika dibawa tidur, waduh, ya, ini menyebutkan keadaan kita bahwasanya saya itu sudah tidak kuat dengan batuk ini, Allah sembuhkan, ya. Misalnya Allahumma ini qad alamanil maradu, ya Allah sakit ini telah menyakitiku. Rasa sakit, misalnya panas dalam atau penyakit yang lainnya yang parah, ya. Sebutkan wasfini minhu, sembuhkanlah saya dari penyakit tersebut. Menyebutkan keadaannya. Sebagaimana ini juga disebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, doanya Nabi Yunus kalau salah, ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah zalim kepada diri saya sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala bi du'ais sholihin, dengan doanya orang saleh. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, ya, bertawasul kepada Allah dalam bab doa dengan amal soleh atau dengan mendatangi orang yang soleh agar dia mendoakan kepada kita. Rojaan ayastajiballahu du'aahum, berharap agar Allah Subhanahu wa taala atau agar dia memintakan kepada Allah agar Allah mengijabahi, ya, doa mereka, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Wa dzalika bi ayat luba min muslimin hayyin hadirin ayyad'u lahu. Tapi ini ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah meminta kepada seorang muslim, harus muslim, tidak boleh orang kafir. Tidak boleh orang Hindu, orang Buddha, orang Nasara, Kristen, tidak boleh. Syarat yang kedua, hayyin, orangnya masih hidup, ya, orangnya masih hidup, tidak boleh meminta kepada seorang muslim yang sudah meninggal dunia, tidak boleh. Syarat yang ketiga, hadirin, orangnya ada di depan kita. Bukan orang muslim yang masih hidup tapi orangnya jauh, ya, di Arab Saudi, ya, minta doanya, ya, kepada syekh yang masih hidup di Saudi misalnya, Syekh Al-Khamis misalnya. Ya Allah, ya Syekh Khamis doakan saya kepada Allah. Ya tidak dengar kecuali di telepon, gitu, ya, di telepon malah boleh. Nah boleh, walaupun hidup, masih hidup tidak boleh kecuali ada di depannya. Meminta langsung, ya, ayat walau agar dia mendoakannya,
Dia meminta kepada Allah supaya hajatnya itu tercapai, ya, tercapai. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Arab Badui, ya. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, ya. Sedang khutbah ini datang orang Arab, ya, orang-orang Arab Badui itu orang dari gunung. Kalau di sini mungkin dari mana? Dari di sini gunungnya mana? Ujung Negoro. Ya, datang ke sini, Rasulullah SAW lagi khutbah Jumat, minta kepada Allah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar hujan turun kepada kami. Bukan minta, ya Rasulullah turunkan hujan, tidak. Mendatangi Rasulullah, minta, ya Rasulullah turunkan, mintalah kepada Allah, ya, mintakan kepada Allah, doakan supaya hujan turun kepada kami. Akhirnya Rasulullah SAW sedang khutbah langsung berdoa, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Belum Rasulullah SAW turun mimbar, hujan sudah datang, doanya dikabulkan, ya, karena tidak ada penghalang, ya. Disebutkan di minggu berikutnya datang lagi orangnya, ya, karena hujannya tidak mandek-mandek, siang malah hujan terus, ya. Doanya mustajab ini, ya. Sudah hujannya lebat, kayak barusan hujan lebat sebentar saja banyak pisang roboh itu, ya. Nah, ini hujannya siang malam seminggu, ya. Minta, ya Rasulullah tolong hujannya itu, minta kepada Allah hujannya jangan di tempat kami, gitu, ya. Karena banyak yang kelelep, ya, jagungnya, padinya misalnya, ya. Akhirnya memohon kepada Allah, ya, agar hujan di tempat itu diberhentikan, tapi tempat itu tetap hujan. Ini diantara, ya, mendatangi orang soleh muslim, ada orangnya agar mendoakan, ya Ustadz misalnya, wahai ya ikhwan, doakan saya, ini anak saya lagi sakit, ya, biar operasinya lancar misalnya, didoakan. Oh iya, saya doakan semoga cepat sembuh dan yang lain, itu boleh, ya, boleh, ya. Dan yang lainnya, adapun perantara-perantara yang lainnya yang dijadikan tawasul kepada Allah, maka tidak disyariatkan kecuali memang Rasulullah SAW mengajarkannya tata cara tersebut, ya. Ini yang bisa kita sampaikan, ya, di antara tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan, adakah dalil yang mengajarkan sebelum menempati rumah baru jadi, ya, harus diadani setiap sudut. Ini masjid sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4. Apalagi rumah itu kan banyak. Satu kamar berapa sudut? 4. Itu kalau tidak ada kamar mandinya. Kalau ada kamar mandinya 4, gitu, ya. Belum lagi sudut dapur, sudut ini, waduh, berapa adzan ini? Tidak ada. Islam tidak seperti itu. Ini tidak usah kita cari dalil saja, secara akal benar tidak ajaran seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan agar rumah yang baru jadi untuk adzan di setiap sudutnya, ya. Sejauh ini belum ana temukan. Akan tapi apabila memang ada dalilnya, ana pun akan merujuk dan melakukannya, insya Allah, ya. Kita kan seperti itu. Kalau memang Rasulullah SAW mengajarkannya, ada dalilnya, kita pun akan melaksanakannya. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita beribadah dengan dalil, karena hukum asal ibadah itu haram, ya. Ini hukum asal ibadah haram kecuali ada dalilnya. Jangan beribadah dulu baru nyari dalil, ya. Ketika beribadah itu nyari dalil terlebih dahulu baru dilakukan. Jangan melakukan dulu nantilah nyari dalil. Yang penting saya ikut
ini dulu dilakukan, nanti tanya lagi dalilnya, ya. Tanya sini tidak ketemu, tanya ustadz sana, ustadznya tidak ketemu terus gitu ya. Tidak ketemu kalau memang tidak ada, ya. Maka tidak berdosa, ya. Kita tidak akan berdosa selama kita tidak tahu dalilnya, ya. Tidak tahu dalilnya. Sebagaimana seseorang yang makan makanan yang haram tapi tidak tahu, ya. Begitu juga ketika dia tidak tahu itu diperintahkan, dia tidak melakukan, dia tidak berdosa. Orang yang beriman apakah masih bisa terkena istidraj? Allahu a'lam, ya. Allahu a'lam. Istidraj itu seorang yang bergelimang dosa dibiarkan. Tapi di sini pertanyaannya beriman, ya beda. Nah, orang beriman ya tidak. Kalau orang beriman namanya bukan istidraj, ya, supaya kembali. Ketika orang mukmin dia melakukan kesalahan, namanya bukan istidraj agar dia kembali ke jalan yang benar selama dia masih mukmin. Karena kalau mukmin itu dia masih ada kesempatan masuk ke dalam surga, bukan istidraj, ya. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya suami meminjam uang istri? Boleh minjam, mau kepada siapa? Meminjam ya boleh, ya. Meminjam uang istri boleh apabila itu memang uang dia, ya. Memang kadang istri kan bekerja, itu hak dia, tidak boleh ngambil, ya. Tidak boleh ngambil. Tidak ada suami saya minta haknya, hak tidak ada. Adanya istri minta hak suami, ya. Mana hak? Nah, ini ada, tapi suami tidak boleh minta hak, harusnya ngasih hak istri. Tapi meminjam boleh, ini kan tanya hukumnya. Suami minjam boleh, namanya minjam harus dikembalikan, tapi hutang, kecuali dia melunaskinya atau merelakannya, Allah alam. Cukup, ya. Semoga apa yang disampaikan bisa difahami, ya, dan bisa diamalkan, menjadi hidup kita lebih bahagia di kehidupan dunia dan juga insya Allah di akhirat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.